Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Tiaskia dari kelas 10 Farmasi 2, nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah yang berjudul Kerajaan Demak. Latar belakang Kerajaan Demak. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 tidak terlepas dari pemudarnya pengaruh Kerajaan Majapahit akibat konflik internal dan perang saudara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V, untuk memisahkan diri dan membangun pusat kekuatan baru di wilayah Bintoro dengan dukungan penuh dari para wali Songo. Secara geografis, posisi Demak yang sangat strategis di pesisir utara Jawa menjadikannya sebagai hubungan perdagangan laut yang vital sekaligus pusat penyebaran agama Islam yang sangat pesat. Silsilah Kerajaan Demak yang pertama ada Raden Patah pada tahun 1478 hingga 1518. Pendiri Demak membangun kerajaan dan menyebarkan Islam. Kedua ada Patih Unus tahun 1518 hingga 1521, dikenal berani menyerang Portugis di Malaka. Ketiga ada Sultan Trenggana tahun 1521 hingga 1546, membawa Demak ke puncak kejayaan dan memperluas wilayah. Selanjutnya ada Sunan Prawoto pada tahun 1546 sampai 1549, masa pemerintahannya mulai terjadi konflik. Selanjutnya ada area Penangsang pada tahun 1549 hingga 1554, terjadi perebutan kekuasaan hingga Demak runtuh dan digantikan Kesultanan Pajang. Selanjutnya terdapat kehidupan ekonomi perekonomian Demak. Bertumpu pada perdagangan dan pertanian, letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa membuat Demak menjadi pusat perdagangan ramai, terutama hasil bumi seperti beras, rempah-rempah, dan hasil laut. Selanjutnya terdapat kehidupan sosial masyarakat di Demak. Dipengaruhi kuat oleh ajaran Islam, nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, kesederhanaan, dan kehidupan religius. Penyebaran Islam dibantu oleh Wali Songo sehingga masyarakat menjadi lebih teratur dan memiliki norma sosial berbasis agama. Selanjutnya terdapat masa kejayaan Kerajaan Demak, terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggana pada tahun 1521 hingga 1546. Pada masa ini Demak berhasil menjadi kekuatan besar di Jawa, baik dalam bidang politik maupun penyebaran Islam. Dalam perluasan wilayah, Sultan Trenggana melakukan berbagai ekspedisi militer ke daerah-daerah di Jawa seperti Banten, Sunda, Kelapa, dan Jawa Timur. Penaklukan Sunda Kelapa berhasil direbut dan kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta. Selain itu, Demak juga berhasil memperluas pengaruhnya ke wilayah pesisir utara Jawa dan beberapa daerah di luar Jawa. Keberhasilan ini menjadikan Demak menjadi pusat kekuasaan dan penyebaran Islam terbesar di Jawa pada masanya. Kemudian, peninggalan budaya Demak sangat dipengaruhi ajaran Islam yang disebarkan oleh Wali Songo. Contohnya adalah tradisi dakwah melalui wayang, seni ukir, serta perayaan keagamaan seperti sekatan. Budaya ini merupakan perpaduan antara tradisi Jawa dan Islam. Peninggalan arsitektur Masjid Agung Demak. Masjid bersejarah yang menjadi pusat penyebaran Islam terkenal dengan saka tatal atau tiang dari potongan kayu. Kemudian Soko Guru Masjid Demak. 4 tiang utama penyangga masjid yang memiliki nilai filosofi tinggi. Kemudian terdapat pintu beledek, pintu ukir khas dengan nilai seni tinggi. Dan yang terakhir terdapat kemunduran Kerajaan Demak. Terjadi setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546. Sepeninggal beliau tidak ada pemimpin yang kuat sehingga terjadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Konflik utama terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Persaingan ini menimbulkan kekacauan dan melemahkan pemerintahan. Sunan Prawoto akhirnya terbunuh. Lalu Arya Penangsang mengambil alih kekuasaan, namun kekuasaan Arya Penangsang tidak bertahan lama karena ia ditentang oleh tokoh-tokoh lain. Ia kemudian dikalahkan oleh pasukan dari Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Joko Tingkir.
Peristiwa ini menandai runtuhnya kerajaan Demak dan beralihnya kekuasaan ke Pajang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kerajaan Demak. Maaf apabila ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.